Bab N-Gunbox. 901, satu pukulan satu kambing. Di sana, Sop Hong menunjuk ke barat. Ayo pergi. Liu Ye mau menjawab, melangkah duluan. Mereka bertiga berjalan ke barat, melihat kotoran dan urin kambing. Di tempat teduh mereka menemukan jamur caloce gambosa. Banyak sekali jamur, mari kita petik. Han Tan Ngok berhenti. Liu Ye Mong mengerucutkan bibir, menatap kotoran segar, berbisik, aku tidak mau pergi. Tidak apa, biar aku petik. Han Tan Ngok melambaikan tangan dan memungut jamur. Ayo pergi, sudah mulai sore. Sop Hong berkata lembut. Baiklah. Han Tan Ngok menaruh jamur terakhir ke keranjang lalu berlari menyusul. Setengah jam kemudian mereka melihat kawanan kambing merumput. Banyak sekali kambing. Han Tan Ngok berseru. Aneh, di sini ada rumput, mengapa sebelumnya mereka naik bukit? Liu Ye Mong bertanya. Ada apa? Liu Ye Mong bertanya lagi. Kawanan serigala merah. Sop Hong berkata, menggenggam busurnya. Di mana mereka? Liu Ye Mong tegang, menoleh sekitar. Mengapa aku tidak melihat mereka? Han Tan Ngok berkata, gelisah. Keluarlah. Sop Hong berkata tegas. Kambing panik dan berlari ke arah mereka. Apa yang terjadi? Liu Ye Mong pucat, menggenggam Sop Hong, kita harus lari, bahaya jika tertabrak. Terlambat, berdirilah di belakangku. Sop Hong mendorong mereka ke belakang, tatapan dingin. Apa yang kau lakukan? Han Tan Ngok bertanya gugup. Tenang, jangan panik. Sop Hong melangkah maju dan memukul. Embeek. Kambing pertama jatuh. Pukulan lain, satu lagi jatuh. Embeek, embeek, embeek. Lebih banyak jatuh. Ah! Han Tan Ngok menutup mata, saat terbuka 4 kambing sudah mati. Sop Hong, kau menakutkan. Liu Ye Mong berkata, terkejut. Dud. Sisanya lari ke bukit. Dalam siaran langsung, penonton ramai berkomentar. Siapapun yang fokus membaca tidak hanya mengumpat sekarang. Hanya umpatan yang bisa ungkapkan keterkejutanku. Sangat menakutkan, satu pukulan satu kambing, aku takut dia akan ditangkap untuk diteliti. Kambing lari karena serigala, tapi tidak ada yang ditangkap. Serigala lalu menargetkan mereka atau bangkai kambing. Serigala merah. Para wanita pucat, menggenggam busur. Serahkan padaku, jangan lari. Sop Hong memutar leher, menatap 8 serigala. Kau yakin? Han Tan Ngok gemetar. Percayalah padanya, lindungi dirimu, jangan ganggu dia. Liu Ye mau menarik napas, menenangkan diri. Baiklah. Han Tan Ngok menggenggam busur, menahan takut. Serigala bergerak, sebagian melingkar ke belakang. Au! Satu terjatuh, pincang. Sisanya mendekat, jarak 2 meter. Pergi. Sop Hong mengerutkan kening, auranya meledak, melihat tiap gerak. Au! Serigala melambat, dia menendang keras. Bang bang bang. 3 terlempar ke pohon, mati. Astaga! Han Tan Ngok berseru. Saat auranya hilang, 4 serigala menyerang lagi, kali ini mengincar para wanita. Ah! Mereka menjerit, busur digerakkan kacau. Ah, maaf. Han Tan Ngok menjatuhkan busur, merasa bersalah, kau baik-baik saja? Jangan bergerak. Sop Hong memperingatkan, lalu berbalik, menahan gigitan. TSS. Tangannya digigit. Mati. Dia mematahkan rahang, menghantam ke tanah, tubuh serigala terpelintir. Bang! Seekor lagi jatuh, tapi tangannya berdarah. Au! 3 sisanya lari. Swos! Sebuah panah menembus yang terakhir. Bang! Ia jatuh mati. Bab 902, Pemimpin Bandit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gunakan telepon satelit untuk minta bantuan. Kata Liu Yimeng cemas.
Ini hanya luka kecil, tidak serius. Su Feng menjawab tenang. Bagaimana ini bisa luka kecil? Hewan liar membawa banyak virus dan bakteri, terutama pada gigi dan air liurnya. Bagaimana jika kau terkena rabies? Kata Liu Yimeng serius. Jangan khawatir, tubuhku kuat, bisa melawan. Su Feng menenangkan lembut. Han Tanhiu menggigit bibirnya, menyalahkan diri. Semua salahku, maaf. Bukan salahmu. Su Feng berpikir putus asa. Haruskah ia katakan tubuhnya khusus dan tidak ada bakteri yang bisa menyakitinya? Berikan aku telepon satelit. Liu Yimeng mengernyit, sadar itu masih dengan Su Feng. Tidak, jangan khawatir, saat kita kembali aku akan buat ramuan, itu bisa menyembuhkan semuanya. Su Feng tersenyum lembut. Su Feng terdiam, ramuan tidak bisa menyembuhkan virus, tapi ia tidak terinfeksi. Haruskah kita hentikan darah dan bersihkan luka dulu? Han Tanhiu mengingatkan pelan. Ya, obati luka dulu. Liu Yimeng bernapas cepat, menarik tangan Su Feng, melihat darah mengalir dia bingung. Cuci dengan air sabun. Su Feng mengingatkan. Ah ya, air sabun. Liu Yimeng mengangguk cepat. Biar aku lakukan. Han Tanhiu mengambil sabun dan tabung bambu. Kau masih bisa tertawa? Luka begini masih bisa tersenyum? Liu Yimeng menegur dengan mata merah. Dia menyentuh darah di wajah Su Feng dan menghela napas. Malam ini saat kita kembali, Yun Han pasti khawatir. Su Feng tersenyum pahit, dia bisa membayangkan gadis itu menangis. Benarkah tidak perlu panggil bantuan? Liu Yimeng bertanya sungguh, kompetisi penting, tapi hidupmu lebih. Tidak perlu, jangan khawatir. NK Bos. Su Feng berkata tenang. Bodoh, berbahaya begitu kau masih pakai tangan menangkap serigala merah. Liu Yimeng menegur. Semua salahku. Han Tanhiu menggigit bibir dan menyerahkan air sabun. Dia menjawab tegas, aku tahu. Lalu menyingsingkan lengan dan membersihkan luka. Cipratan. Air sabun menetes ke tanah, memerah. Wajah Han Tanhiu pucat, bertanya, sakit? Tahan sedikit, sebentar lagi baik. Liu Yimeng mengira Su Feng menahan. Dia perlahan membersihkan darah. Masih berdarah, bagaimana sekarang? Liu Yimeng khawatir, meski bersih darah tetap mengalir. Su Feng berbisik, taburi abu, bisa hentikan darah. Abu? Tidak ada di sini. Kata Han Tanhiu sedih. Tanhiu, tekan lukanya, aku akan bakar jerami. Liu Yimeng berkata tegas. Baik. Han Tanhiu menekan tangan untuk memperlambat darah. Kresek. Su Feng mengatupkan bibir, menunggu abu hentikan darah. Liu Yimeng cepat, dalam 5 menit api menyala. Dia ambil jerami, dibakar, lalu ambil abu. Tidak panas, coba kalau tidak percaya. Su Feng tersenyum. Abu jerami cepat dingin. Liu Yimeng menyentuh, kaget, benar tidak panas. Dia taruh abu di luka, lalu potong kain untuk membalut hati-hati. Bukan apa-apa, asal kalian baik-baik saja. Su Feng berkata ringan. Jangan bergerak. Liu Yimeng mengetuk kepalanya, luka bisa terbuka lagi. Tidak separah itu. Su Feng berkata pasrah. Tetap saja, jangan bergerak. Liu Yimeng berkata tegas. Baiklah. Su Feng berkata canggung. Su Feng, dengarkan Yimeng, hati-hati. Han Tanhiu berkata lembut. Aku tahu. Su Feng menjawab, menyentuh darah kering di wajah. Jangan sentuh. Liu Yimeng cepat menghentikan. Masih ada luka di wajah? Han Tanhiu khawatir. Ya. Su Feng angkat tangan canggung. Bagaimana cepat bergerak begitu? Liu Yimeng terkejut, memeriksa dekat. Merasa napasnya di wajah, Su Feng batuk. Mungkin tubuhku baik, trombosit bekerja cepat, luka cepat sembuh. Sangat aneh. Liu Yimeng bergumam. Su Feng mengernyit, bisa pakai kata lain? Tidak manusiawi. Liu Yimeng berkata dingin,
lalu bersihkan darah dengan kain dan air sabun. Bekas luka di wajah tidak bagus. Dia bergumam. Kupikir terlihat lebih jantan. Su Feng bercanda. Tidak sama sekali, kau seperti pemimpin bandit. Liu Yimeng berkata polos. Bab 903, kembalinya Bai. Jika aku tahu, aku akan menyuruhmu membunuh lebih sedikit. Liu Yimeng menghela napas, merasa sakit kepala. Sop Hong mengatupkan bibir, situasi darurat, dia tidak sempat berpikir. Jika tidak melempar kambing, mereka bertiga akan ditanduk atau diinjak. Sekarang bagaimana? Liu Yimeng bertanya cemas. Daging ini cukup untuk kita dan hewan selama 2 bulan, kita harus membawanya semua. Sop Hong berkata. Mudah diucapkan, tapi untuk memindahkan semua butuh banyak perjalanan. Liu Yimeng bergumam. 4 kambing dan 6 serigala merah, hanya memproses saja sudah repot, dan air sedikit. Itu masalahnya. Sop Hong mengernyit. Liu Yimeng menatap langit dengan sedih. Hari sudah sore, jika tidak kembali sekarang, sebelum malam tidak sampai ke perkemahan. Kalau bukan hari ini, besok. Sop Hong menghela napas. Mengurus kambing dan serigala butuh waktu lama. Tidak ada cara lain, harus diterima. Sop Hong tersenyum pahit. Hanya bisa begitu. Liu Yimeng berkata. Sekarang kumpulkan kayu, siapkan untuk menguliti dan mengasinkan daging. Gunakan sedikit air, keringkan darah dengan api. Sop Hong memegang kapak siap. Biar aku lakukan. Liu Yimeng mengambil kapak. Sop Hong, duduk diam, biarkan kami. Han Tan Ngok bersikeras. Ya, duduklah. Liu Yimeng menunjuk batu. Baiklah. Sop Hong mengangkat bahu. Hanya 2 gadis, tentu lama, bau darah bisa menarik binatang buas. Tan Ngok, kumpulkan kayu, aku urus kambing. Liu Yimeng memerintah. Baik. Dia membawa tali dan busur lalu pergi. Hati-hati, teriak jika ada bahaya. Sop Hong mengingatkan. Ya. Dia mengangguk. Dia melihatnya pergi, tetap cemas. Daging ini jamuan predator. Sungguh pekerjaan. Liu Yimeng bergumam, menyingsingkan lengan untuk menyembelih. Tidak, duduklah. Dia berkata tegas. Tangan kanannya terluka, tapi masih bisa menarik busur, tubuhnya punya penyembuhan. Segera darah menyembur, mewarnai tanah gelap. Sop Hong waspada, menoleh, Han Tan Ngok belum kembali. Bau darah menyebar, untung tanpa angin. Lebih 10 menit, Han Tan Ngok kembali membungkuk membawa kayu. Hati-hati. Sop Hong buru-buru mengambil kayu. Haha. Dia terengah. Cukup kayu? Pakai dulu. Dia menjawab. Daging terlalu banyak untuk diasap. Baik, aku nyalakan api. Dia melihat Liu Yimeng memotong daging, lalu menyalakan api. 10 menit, api menyala, tali dan kayu dipasang untuk menggantung daging. 1 jam kemudian, 3 api menyala, kambing pertama digantung di asap. Baru 1 selesai. Liu Yimeng berdiri, punggung sakit. Istirahat sebentar. Sop Hong menawarkan tabung bambu. Tanganku penuh darah, beri aku minum. Dia mendongak. NK Box. Baik. Dia tersenyum, menuangkan air ke mulutnya. Glek-glek. Dia minum 2 teguk lalu melambaikan tangan. Cukup, hemat air, sedikit. Dia berkata. Aku belum haus. Han Tan Ngok berkata pelan. Bibirmu pecah, buka mulut. Sop Hong berkata tegas. Baik. Dia memerah, minum 2 teguk. Kita harus cepat, makin lama makin bahaya. Liu Yimeng berkata, bekerja. Jangan buru-buru, istirahat sebentar. Sop Hong berkata lembut. Tidak lelah, nanti istirahat. Dia melambaikan tangan, terus bekerja. Han Tan Ngok membantu, lebih cepat. Sop Hong melihat matahari, kira-kira tengah hari.
Dia waspada, bau darah menyebar, burung pemakan daging berputar. Dia berteriak tiba-tiba. Bai? Ki. Ah, benar Bai? Liu Yemong terkejut berhenti. Leher putih, gerakan miring familiar, sosok itu, kalau bukan Bai siapa lagi? Benar Bai, tak kusangka bertemu di sini. Dia berseru. Bab 904, si putih mengantar surat. Suara pekikan terdengar, si putih mundur lalu maju, menggosokkan kepala ke paha Sop Hong. Lapar? Sop Hong mengernyit dengan senyum tipis. Pekikan lagi, si putih memiringkan kepala ke arah kambing lalu kembali menatap Sop Hong. Baiklah, ia memotongkan sepotong daging untuknya. Sop Hong berkata sambil tertawa. Baik. Ye Mong cepat memotong sepotong besar daging, meletakkannya di depan si putih dan berkata, ini, makanlah. Pekikan lagi, si putih menatap Sop Hong lalu menekan daging dengan cakarnya dan mulai merobek. Sop Hong menusuk tubuhnya dengan busur, tersenyum, kemana saja beberapa hari ini? Si putih menjawab dengan pekikan rendah. Sop Hong, dia tidak mengerti, biarkan saja makan. Ye Mong berkata polos. Dia mengerti. Sop Hong terkekeh, karena dia tahu artinya. Maksudnya, aku malu bertemu denganmu. Ye Mong mengangkat bahu dan melanjutkan. Habiskan makan lalu ikut aku kembali, aku tidak menyalahkanmu. Sop Hong menghela napas. Pekik? Si putih mendongak padanya. Benar-benar tidak, tenanglah. Dia tersenyum. Pekikan lagi, si putih tampak lega, makan lebih cepat. Kurang dari 20 menit daging besar habis, dia merapikan bulunya. Sop Hong mengernyit, melihat ke belakang, 2 serigala merah kembali, berputar dari jauh. Tidak apa-apa. Dia menenangkan, lalu berkata kepada si putih, kau sudah kenyang, sekarang usir mereka. Dengan pekikan, si putih membentangkan sayap, terbang lalu menuki ke arah serigala. Han Tan Ngok membuka lebar matanya, memperhatikan. Jangan khawatir, dia masih kuat. Sop Hong menghibur. Auman terdengar, serigala ketakutan melarikan diri, aura mereka lemah. Pekikan lagi, si putih gagal serangan pertama, berputar untuk bersiap serangan kedua. Cukup, mengusir saja sudah cukup. Sop Hong segera menghentikan. Si putih berputar lalu mendarat di sampingnya. Sungguh kuat. Han Tan Ngok berseru. Karena sudah kembali, mari kirim surat pada Van Han. Sop Hong tersenyum. Kirim surat? Ye Mong terkejut. Ya, pesan. Dia mengangguk. Kita tidak punya pena. Han Tan Ngok ragu. Arang bisa, kita punya kertas. Sop Hong mengeluarkan kertas terbungkus kain. Kau tulis. Dia berkata, tangannya terluka. Ye Mong menajamkan arang, meletakkan kertas di pahanya dan bertanya, apa yang harus kutulis? Baik. Dia menjawab, mulai menulis hati-hati. Selesai, lalu bagaimana? Dia menyerahkan lembaran. Biar kulihat. Dia membaca, kami berburu banyak kambing. Melihat tidak menyebut lukanya, dia lega. Tenanglah. Ye Mong tersenyum. Ehem. Sop Hong batuk, menggulung surat dan mengikatkannya ke kaki si putih. Menepuk lehernya, dia berkata lembut, pergilah, antar ke Van Han, hati-hati jangan sampai jatuh. Si putih menjerit, menatap surat, menjerit 2 kali lalu terbang ke arah pondok. Di dalam, semua orang membicarakan. Bukan merpati, tapi si putih sebagai kurir. Apakah bisa sampai ke loli kecil? Kurasa sulit, itu bukan merpati. Ye Mong menatap burung itu, bergumam, benarkah bisa sampai? Tenang saja, asal tidak ada serigala, akan sampai. Sop Hong berkata. Apakah Van Han akan membalas? Ye Mong berbisik. Malam ini kita akan tahu. Dia menjawab pelan. Dia mengangguk lalu melanjutkan. Sop Hong menjaga api, menambah kayu, tapi cepat habis. Ada apa? Ye Mong khawatir bertanya.
Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Dia tersenyum. Tidak, tanganmu hampir digigit. Dia menggerutu lalu bertanya, lalu apa? Kayu hampir habis. Dia menghela napas. Masih banyak daging untuk diasap, perlu lebih banyak api. Dia berkata pelan. Aku akan cari. Han Tan Ngok berdiri. Tidak boleh, terlalu berbahaya sendiri. Dia berkata tegas, bau darah sudah menyebar, tidak aman membiarkannya pergi sendiri. Bab 905, aku bukan orang biasa. Bagaimana kalau kita bertemu beruang? Espong mengernyit dan bertanya tenang. Lari? Han Tan NGC menjawab malu. Tidak bisa lari, itu lebih berbahaya. Liu YMNG menggeleng. Han Tan NGC putus asa bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Bertiga bersama? NK Liu YMNG agak terkejut. Ya, bertiga. Espong mengangguk, hanya begitu dia bisa menjamin keselamatan mereka. Lalu bagaimana dengan daging ini? Liu YMNG bertanya ragu. Biarkan di sini saja, tidak apa. Dia berkata pelan. Baiklah, semoga tidak ada binatang buas yang datang mencuri. Dia bergumam. Tenang saja, meski datang, tidak akan banyak makan. Dia tersenyum, berkata akan mengumpulkan kayu dan kembali setengah jam. Baik. Dia menjawab, lalu membawa kapak dan busur panjang, bertiga masuk hutan. Setengah jam kemudian, dia memimpin mereka mengumpulkan lebih banyak kayu. Ayo, ini sudah cukup. Dia berkata lembut, memegang seikat kayu besar dengan satu tangan. Biar aku saja. Dia berkata cepat. Baik, cepatlah. Dia mengangkat dagu, tahu ikatan ini berat ratusan kilo, mustahil dia bawa. Tubuhmu tidak apa? Dia bertanya khawatir. Bibir Han Tan NGC bergetar, lukanya tampaknya di tangan kanan. Hanya tangan kanan, aku tidak lumpuh. Dia tertawa, mengangkat kayu dengan tangan kiri, otot menonjol kuat. Dia memerah, bergumam, aku hanya khawatir padamu. Baiklah. Dia tersenyum, suasana hatinya langsung membaik. Han Tan NGC mengatupkan bibir, entah kenapa sedikit iri. Tok tok tok. Mereka bertiga kembali, berlari lebih 10 menit ke perkemahan. Untunglah semuanya aman, daging asin masih ada, meski api mengecil. Hois! Dia menaruh kayu, pinggang sakit lalu mengeluh, berat sekali. Istirahatlah dulu. Dia berkata lembut, mematahkan ranting untuk menyalakan api, membuatnya membara lagi. Krek-krek. Percikan api terbang, cuaca panas makin terasa. Panas sekali. Dia menarik kerah baju dan mengeluh. Duduk di bawah pohon, nanti kita lanjutkan. Dia menepuk kepalanya, mengingatkan untuk istirahat. Biar aku yang lakukan. Dia mengambil kapak, menguliti dan memotong tulang memang keahliannya. Tidak bisa, tanganmu luka, darah bisa terinfeksi. Dia mencoba merebut kapak. Diam saja, aku tidak akan kena luka. Dia ulurkan tangan, jarinya menahan dahinya. Luka tapi pamer. Dia berhenti, takut melukainya. Percaya tidak, aku bisa mengangkatmu dengan 2 jari? Dia berkata, menggerakkan ibu jari dan telunjuk. Aku tidak percaya. Dia manyun, mana bisa dengan tangan terluka. Oh ya? Dia mencubit kerah bajunya dengan 2 jari, mudah mengangkatnya dari tanah. Ah! Dia menjerit, meronta, Espong, jangan bercanda, turunkan aku, lukamu bisa robek. Haha, ini seperti mencapit boneka. Menurutku lebih mirip anak ayam. Itulah Espong, terluka tetap kuat. Lengan itu, bisa mematahkan leherku dengan 1 tangan. Ringan saja. Dia tersenyum dan menurunkannya. Benar, biar kulihat tanganmu. Dia mengeluh, menangkap tangan kanannya sebelum ditarik. Dengan hati-hati membuka kain, melihat lukanya tak berdarah lagi, dia lega lalu memarahinya. Kamu sembrono, kalau terbuka akan repot. Aku tahu batasanku. Dia berkata pahit.
Bodoh. Dia mengumpat, lalu melotot. Syukurlah. Han Tanenggece menghela napas, mengambil kain untuk membalut lagi. Ah, sepertinya sudah berkerak. Dia kaget, melihat luka sudah tertutup, hanya jelaga dan kerak merah tipis. Benar. Dia menengadah, kenapa cepat sekali? Karena aku bukan orang biasa. Dia batu kecil, setengah bercanda, tanganku bahkan bisa tumbuh lagi. Omong kosong. Dia memutar mata, membiarkan Han Tanenggece membalut. Jangan heran, sudah kering, aku akan urus kambing. Dia mengepalkan tangan, meski sakit tapi masih bisa memegang pisau. Kamu tidak pamar kan? Dia menyipitkan mata. Tidak. Dia menjawab tenang. Baik, kalau bohong, aku akan ceritakan semua pada Van Han. Dia mendengus. Dia tersenyum getir, sekarang ancaman pun terang-terangan. Aku curiga dulu kau kerja di rumah jagal. Dia berkata, melihat gerakannya. Dia menatapnya, lalu membantu memotong daging di atas api. Boom. Darah menetes ke bara, langsung menguap. Bab 906, Balasan. 3 titik. Van Han perlahan menaruh ubin mahjong. Pong. Ngotin Ngue tersenyum lembut, mengelus tangan Han Hungok yang baru saja menyentuh ubin baru. Pong lagi. Han Hungok bergumam dengan bibir mengerucut. Dia duduk di antara Ngotin Nguyet dan gadis muda itu. Setelah 2 putaran penuh, setiap kali dia mengambil ubin langsung diambil berikutnya. Hai. Ngotin Nguyet tertawa sambil bermain, berkata, sepertinya kecil Hungok tidak beruntung hari ini. Sangat sial. Han Hungok meringis. Ah, kukira aku yang akan menang pada akhirnya. Ngotin Nguyet berkata kecewa. Kalah lagi. Han Hungok merebah di meja kayu, bersandar pada ubin tanpa minat. Masih mau main? Van Han bertanya lembut. Tidak, aku mau bergerak sedikit. Setelah setengah hari main mahjong tubuhku terasa kaku seperti berkarat. Ngotin Nguyet berdiri dan memutar pinggangnya. Mau berlatih denganku? T6 Din bertanya dari jendela. Tidak, tunggu Sopong saja, aku tidak berani melawan juara bela diri. Ngotin Nguyet melambaikan tangan menolak. T6 Din mengerutkan kening, berbalik ke jendela, tetap menatap pemandangan. Ngomong-ngomong Sopong, dia harusnya segera kembali, kan? Han Hungok berkata polos. Van Han menjawab jelas, kalau tidak ada yang terjadi, dia kembali sebelum gelap. Entah bisa menemukan kambing gunung atau tidak. Ngotin Nguyet meletakkan kaki di kursi dan meregangkan badan. Sulit dikatakan. Van Han menjawab sambil mengumpulkan ubin ke peti kayu. Dabai? T6 Din tiba-tiba bicara. Apa? Para gadis kaget dan menoleh. Itu Dabai? T6 Din menunjuk ke langit, ada bayangan gelap meluncur ke kabin. Biar aku lihat. Van Han bergegas ke jendela, mendongak. Kek. Bayangan mendekat, itu adalah elang laut kepala perak Dabai. Tunggu aku. Han Hungok segera mengikuti. Tap. Mari turun bersama. Ngotin Nguyet memanggil T6 Din dan Liu Yetu, lalu turun perlahan. Kek. Dabai hinggap di kandang kayu, melebarkan sayap, menatap ayam berbulu kusut dengan waspada. Ta. Ayam itu mengembang, berteriak ke elang. Jangan ribut, dia keluarga. Van Han mengelus kepalanya. Bukan orang, burung kita. Han Hungok menggoda. Sepertinya ini pertemuan pertama mereka. Ngotin Nguyet menengadah. Kek. Dabai ragu, lalu turun di depan para gadis. Ta. Ayam itu masih menatap, siap menyerang. Tidak, tenang, kalau ribut malam ini tanpa daging. Van Han menahan lehernya, baru melepas saat menurut. Dia berbalik, mengelus leher Dabai, bergumam, Dabai, kemana saja kau? Kek. Dabai memiringkan kepala, menggesek tangannya, mundur, lalu mengangkat cakar memberi isyarat. Kenapa? Kaki terluka?
Van Han bertanya. Ah, di kakinya ada sesuatu, seperti kertas. Han Hungok melihat. Ambil dan lihat. Van Han melepaskan kertas dengan hati-hati. Liu Yetu mengerutkan kening, kertas dan tali ini mirip punya kita. Mungkin kelompok Sopong mengirimnya? Apa dalam bahaya? Han Hungok menduga. Baiklah. Van Han membuka kertas dengan hati-hati. Tulisan Yimong. Liu Yetu mengenali. Kami berburu banyak kambing gunung, besok kembali, jangan khawatir, kami baik-baik saja. Van Han membaca, kecemasannya reda dan dia menghela napas lega. Aman bagus, terlambat sedikit tidak apa. Han Hungo ikut lega. Banyak sekali kambing, apa Sopong bisa membawanya? Ngotin Nguyat berbisik. Besok kembali, air cukup tidak? Banyak kambing, perlu bantuan? Van Han bergumam. Tulis balasan saja. TE6 Din menyarankan. Ya, kita bisa membalas. Mata Van Han berbinar, dia mengelus kepala Dabai dan berkata, tetaplah, aku akan menulis surat untuk kau bawa ke Sophong. Aku tahu kau mengerti. Van Han tersenyum dan berlari naik. Luar biasa Dabai. Ngotin Nguyat mengelus bulunya. Kagum, pasti ide Sophong, memakai elang perak mengantar pesan, jarang sekali. Ide bagus. TE6 Din berkomentar, lalu masuk kabin untuk melihat apa yang gadis itu tulis. Baik, tunggu diam. Ngotin Nguyat ikut naik. Di halaman hanya tersisa Dabai dan Ayam Saling. Menatap, namun tak ada yang bergerak, tenang menunggu. Di dalam kabin, gadis itu mengambil kertas dari rak, memilih lembar paling rata. Van Han, tanpa pena bagaimana menulis? Han Hungok bertanya. Dia mengambil arang sebesar ibu jari, meraut ujungnya dengan pisau. Gadis itu mencoba menulis di surat Sophong, ternyata bisa, meski samar tapi ditimpa 2 kali jadi jelas. Bab 907, Super tak terkalahkan merindukanmu. Wajah cantik Van Han memerah saat menegur, Kakak Tin Nguyat, kenapa membuatku bercanda lagi? Baiklah, seriuslah, sudah tahu mau menulis apa. Ngotin Nguyat tersenyum lembut. Yah, hanya tanya Sophong dan mereka butuh bantuan atau tidak, dan apakah air cukup. Van Han menjawab lembut. Lalu tulis saja. Ngotin Nguyat mengangguk. Krek, selesai. Van Han menunduk, menulis hati-hati kata demi kata. Apalagi yang harus ditulis? Dia menatap setengah halaman kosong, merenung. Ngotin Nguyat menunjuk tempat kosong, menggoda, tulis saja, Sophong, aku sangat merindukanmu, super tak terkalahkan merindukanmu. Kakak Tin Nguyat, lagi. Wajah Van Han memerah, dia menahan diri, lalu memberikan pena ke Han Hungok, memberi isyarat, mau menulis sesuatu untuk kakak Tan Ngok. Yah, tidak ada, dia hanya pergi 2 hari. Han Hungok memegang pena polos. Lalu dia melihat Liu Yetu, menawarkan pena, kakak Tu, mau menulis. Tidak perlu, asal tahu mereka aman. Liu Yetu menggeleng, dengan Sophong di sana tidak khawatir. Kalau tidak ada yang menulis, aku kirim surat. Van Han bertanya. Baiklah. Ngotin Nguyat mengangguk, Van Han berlari turun membawa surat. Di halaman, Dai Bak masih menghadapi si kasar, tak satu pun bergerak. Van Han mendekat dengan gembira. Perlu kau pergi lagi. Dia duduk di depan Dai Bak, memberi tanda mengikat surat. Krekru. Dai Bak mengerti, meletakkan cakar di lututnya. Pintar sekali. Dia tersenyum, mengikat surat di cakar, mengetes, lalu berdiri. Kreek. Dai Bak mengangguk, mengepak sayap dan terbang ke arah Sophong. Baru kembali besok, hari membosankan lagi. Ngotin Nguyat bersandar di jendela, matanya menatap langit lalu menarik diri. Hehe, bosan bisa diatasi dengan membuat kertas. Van Han tertawa, mendongak. Tadi dia hanya melihat beberapa lembar, tanpa membuat lagi, 2 hari lagi harus pakai ranting dan daun. Bagus. Mata Ngotin Nguyat berbinar, dia turun. Aku juga bantu. Han Hungok cepat angkat tangan, dia belum tahu cara membuat kertas.
T6 Din mengatupkan bibir, juga ikut. NK Box. Di sisi lain, Sopong baru saja selesai menangani serigala merah terakhir. Dia menurunkan kapak, di sekeliling ada 7 atau 8 api, masing-masing dengan daging asap. Akhirnya selesai. Liu Yemong mengibaskan darah di tangan, sudah membeku. Sopong, biar kulihat tanganmu. Dia berlari, meraih tangan kanannya. Tidak, harus diperiksa, kain sudah merah. Liu Yemong mengernyit, membuka kain, menampakkan luka berdarah. Lihat, masih baik. Sopong mengernyit, mengetes genggaman. Liu Yemong menepuk lengannya, menegur, ya ampun, diamlah, nanti robek lagi. Baiklah. Sopong tertawa, perhatian jadi kacau. Tan Ngok, potongkan kain baru. Dia memanggil. Oke. Han Tan Ngok menjawab, membersihkan darah dengan rumput kering, mengambil kain, memotong. Ini. Dia menyerahkan. Bersihkan dulu lukanya. Dia menuang air dari tabung bambu ke tangannya. Gunakan sedikit, besok untuk masak. Sopong mengingatkan. Tidak apa, bersihkan dulu. Dia pakai habis 1 tabung, mencuci darah dan abu. Luka tak lagi berdarah, hanya lapisan tipis tersisa. Dia menyentuh lembut, bertanya, sakit? Tidak. Sopong menjawab jujur, menduga sudah sembuh, tapi drone menghalangi memeriksa. Tenang, bagus sekali, mau ku coba lagi. Sopong tersenyum. Tidak mau. Dia melirik, menekan kain ke tangannya, berkata, kalau tidak sakit, tak perlu dibalut, cuaca ini biarkan luka bernapas. Ya, begitu saja. Sopong meletakkan kain di bahu, mengernyit pada darah di tanah, malah mendekat, bahaya meningkat. Sopong, malam ini di sini berbahaya, pindah saja. Dia khawatir, bau darah kuat. Bawa daging merepotkan, tinggal di sini. Dia berkata rendah, harus berjaga. Oke, semoga tak ada serigala, itu masalah. Dia merapatkan tangan, berdoa. Sopong mengatupkan bibir, serigala lebih dari masalah, sedikit masih baik, banyak sulit. Walau kuat, dia tetap satu, dengan 2 wanita harus dilindungi. Bab 908, tidak akan diketahui. Liu Yemng menggenggam gumpalan darah di tangannya dan bertanya curiga. Espong, apa yang sedang kau lihat? Taring putih telah kembali. Espong tersenyum tipis. Di mana? Mengapa aku tidak melihatnya? Liu Yemng menyipitkan mata namun tidak melihat apapun. Kek-kek. Segera, taring putih berputar di udara lalu turun di samping Espong, menggosokkan kepalanya ke pahanya dengan penuh kasih. Espong mengelus lehernya dan tersenyum. Bagus, apakah kau membawa kabar? Kek-kek. Taring putih mengangkat cakarnya, memberi isyarat ada pesan yang terikat. Benar-benar ada balasan. Liu Yemng dan Han Tanenggece berkumpul dengan penasaran, menunggu Espong membaca. Kerisik. Espong membuka catatan dari kakinya, membacanya, lalu berkata lembut, baik, apakah airnya cukup? Apakah kalian perlu bantuan kami? Tidak. Liu Yemng terkejut, jawabannya hanya beberapa kata. Tidak. Espong mengangkat bahu, tersenyum sambil menyerahkannya padanya. Ceka-ceka, kakak benar-benar tidak khawatir tentangku. Liu Yemng bergumam, memang saudara kandung. Mungkin karena aku ada di sini, kakakmu merasa tenang. Espong setengah bercanda. Ya, kau tidak salah. Liu Yemng tersenyum polos. Apakah surat itu menanyakan apakah perlu bantuan? Bisik Han Tanenggece, Espong mengernyit, melihat keranjang bambu, hanya tersisa 1 tabung air, cukup untuk makan malam ini. Lebih baik jangan biarkan mereka datang, besok kita pulang. Espong menggeleng, jika mereka datang, akan butuh sehari dan mungkin tidak menemukan kita. Itu benar. Liu Yemng mengangguk. Tapi ada begitu banyak daging asin, bagaimana kita membawanya besok? Han Tanenggece menatap daging asap, mudah ratusan kilo. Serahkan padaku. Espong menepuk dadanya percaya diri.
Aku memang tidak khawatir. Jawab Liu Yemng, tahu betapa kuatnya dia. Benar. Han Tanenggece teringat akan kemampuannya. Kalau begitu mari balas. Espong tersenyum. Aku yang menulis. Kata Han Tanenggece bersemangat. Silakan. Jawabnya. Dia mengambil kertas dari keranjang, menulis dengan arang dengan hati-hati. Apakah ini sudah benar? Dia menyerahkannya. Jangan khawatir, besok kita pulang, air cukup. Dia mengangguk. Tambahkan satu kalimat lagi, bilang mereka jangan membalas, jaga diri, jangan tinggalkan perkemahan. Dia menginstruksikan. Baik. Dia menulis dan mengikat catatan ke kaki taring putih. Kek-kek. Taring putih menggosok lengannya, lalu terbang ke arah cakrawala gelap. Hari mulai gelap, aku akan menyiapkan makan malam. Kata Liu Yemng. Ya, malam ini kita panggang daging, hemat air. Kata Espong hangat. Baiklah, mari panggang daging. Liu Yemng mengukir ranting untuk tusukan. Espong duduk di batu dengan busurnya, waspada malam itu. Tak lama kemudian gelap menyelimuti, api menyala, mereka bertiga merasa hangat. Ini, panggang dan makan, ini sausnya. Liu Yemng meletakkan mangkuk tanah liat berisi ramuan di atas batu. Saus dari daun mint dan jahe liar menutupi bau kambing. Sebuah wadah tanah liat berisi tusukan. Rasanya tidak buruk. Katanya. Huhu. Han Tanenggece meniup tusukannya lalu menggigit kecil, matanya berbinar puas. Mereka makan dengan lahap, hanya kurang air dingin dan bir. Setelah lebih dari setengah jam, Liu Yemng melemparkan tongkat ke api, bersendawa, menepuk perutnya, kenyang sekali. Aku juga. Han Tanenggece mengusap bibir dengan kain. Semua lelah, saatnya istirahat. Espong menyandarkan busurnya di batu. Kita masih harus berjaga, malam ini bisa berbahaya. Gumam Liu Yemng mencuci piring. Aku akan berjaga. Katanya. Tidak, kau juga perlu tidur, apalagi terluka, kau harus istirahat. Dia menegaskan. Tenang saja, binatang takut api, mereka tidak akan datang. Katanya yakin. Han Tanenggece mengangguk. Ya, kita bergantian, jadi semua bisa istirahat. Baiklah. Setuju dia, bahaya selalu membuatnya waspada. Tenang, lukanya tidak terbuka. Katanya. Lebih baik hati-hati. Liu Yemng menghela napas lega. Jadi Van Han tidak akan tahu, kan? Dia menatapnya. Uhuk, tetap akan ada bekas luka. Espong batuk, tersenyum pahit. Bab 909, Rahasia Langit Tidak Boleh Diungkap. Kayu terbakar berderak dengan suara renyah. Ngongo. Liu Yemong setengah menutup mata, menopang dagu, tubuhnya bergoyang seperti ingin tidur tapi tak berani, tampak lelah. Di dekatnya, Han Tangok bersandar pada pohon, mata membuka dan menutup, sudah mengantuk. Sop Hong melihat keduanya, tersenyum tak berdaya, bertanya-tanya mengapa mereka tidak tidur. Berdekah. Ia menoleh, menaikkan alis, aura mendominasi membuat mata dalam kegelapan mundur. Masih belum pergi, gumamnya, ini ketiga kalinya binatang liar muncul. Ia cepat menarik panah dan menaruhnya di busur, siap. Aa. Saat itu, Liu Yemong menguap, mencubit paha agar tetap terjaga. Ia melirik Sop Hong, bertanya gugup, Sop Hong, ada binatang buas? Jangan panik. Ia menjawab tanpa menoleh. Di balik semak depan, jangan gegabah, hindari membunuh, atau makin banyak binatang datang. Ia berbisik. Baik. Keduanya menjawab. Setelah lebih 10 menit berjaga, Liu Yemong ragu, benarkah ada binatang? Mungkin mereka takut api. Kata lembut Han Tangok. Mungkin, kalian tidur, aku berjaga. Sop Hong mengambil tongkat kayu tebal, bersiap. Bagaimana bisa tidur sekarang? Liu Yemong membelalakan mata, memikirkan binatang mengintai. Baiklah.
Ia tersenyum tipis. Krek! Api membesar saat ia melempar kayu lagi. Berdekah. Suara aneh dari arah lain, muncul kawanan serigala, 7-8 pasang mata hijau menatap. Serigala? Suara Han Tan Ngok bergetar. Benar aman? Liu Yemong juga tegang, melihat mata hijau itu membuatnya gemetar. Percayalah padaku, kata Sopong tegas. Baik. Keduanya saling pandang, anehnya merasa tenang. Oh! Auman tertahan terdengar. Au! Seekor serigala melolong, kaki depannya kena batu. Kawanan menegang, mata tersembunyi hilang, tak tahu lari atau sembunyi. Oh! Serigala menegakkan bulu, tapi api menghalangi. Sepertinya tidak berbahaya. Liu Yemong lega. Bibir Han Tan Ngok bergetar, bagaimana bisa setenang itu? Serigala mondar-mandir di luar api, ada yang mendekat tapi kabur. Sekarang mungkin 89 poin, masih lama hingga fajar. Ia menghela napas, memegang busur lagi. Di ruang siaran, komentar membanjir, masih bicara fajar? Bodoh, saat siang bahaya turun. Dipastikan, bodoh. Tidak, dia pintar, hanya sembunyi, aku tahu. Tahu apa? Katakan. Rahasia langit tidak boleh diungkap. Biarkan dia main dengan serigala. Sop Hong menggoda. Jangan. Ia menggeleng, berkata polos, kecuali aku bosan hidup. Krik. Tiba-tiba suara familiar dari langit. Dai Bak. Mengapa kembali? Sop Hong terkejut, menoleh, burung itu berputar lalu menyambar serigala. Oh! Serigala mundur ketakutan, tapi tidak pergi. Dai Bak terbang lagi, lalu turun di dekat api, melipat sayap. Ada pesan? Tanya cepat Liu Yemong. Tidak ada, mungkin ia sendiri kembali. Sop Hong berjongkok, memeriksa cakar, tak ada kertas atau tali. Bagus, usir serigala. Ia menepuk kepalanya, menunjuk, maju. Bodoh. Tawa Sop Hong, bagaimana melawan serigala? Benar, jumlah tak adil. Ia manyun. Krik. Burung itu menatap kawanan, bulu tegak. Tak apa, tenanglah. Ia mengelus lehernya. Ya, jangan cemas, lapar? Mau makan daging serigala? Ia bercanda. Han Tan Ngok menyerah, bagaimana masih bercanda? Berdekah. Tiba-tiba semak bergoyang, muncul beruang. Beruang. Ia menutup mulut, bersembunyi di belakangnya. Han Tan Ngok juga tegang, menggenggam busur. Jangan takut. Ia menenangkannya. Ah! Apa yang diinginkannya? Ia terkejut. Mungkin melawan serigala? Ia ragu. Kau meremehkan beruang. Senyum Sop Hong, itu beruang jantan, lebih besar dari biasanya. Lebih baik mereka bertarung, sama-sama terluka. Ia mengepal tangan bersemangat. Bab 910, membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Serigala menegakkan bulu, mata hijau mereka berkilat di kegelapan, menatap beruang yang mendekat. Bertarung. Liu Yemong mengepalkan tangan kecilnya, berbisik gugup. NK Box. Mungkin tidak akan bertarung. Sop Hong berkata pelan. Liu Yemong terkejut, memiringkan kepala. Ah? Kenapa? Hanya hukum rimba. Suara lembut Sop Hong terdengar, wajah tampannya di bawah cahaya api tampak misterius. Ah, sayang sekali, tidak ada pertarungan. Liu Yemong manyun, penuh kecewa. Malam panjang. Sop Hong mengetuk tongkat kayu di tangannya, mata tertuju pada api. Waktu berjalan lambat, saat api melemah, dia menambah kayu. Ah. Liu Yemong bersandar di bahu Sop Hong, memejamkan mata dan tertidur. Sop Hong, tidakkah kau beristirahat? Han Tan Ngok bertanya lembut. Tidak perlu, aku belum mengantuk. Sop Hong menjawab pelan, lalu berkata, kalau mengantuk, tidurlah sebentar.
Aku baik-baik saja. Han Tan Ngok memaksa tersenyum, padahal lelah. Tidurlah, tidak apa-apa. Sop Hong berkata hangat. Tidak. Han Tan Ngok berusaha tetap terjaga. Sop Hong tersenyum, tidak memaksa, menatap kegelapan di luar api. Beruang sudah pergi, hanya serigala tersisa. Jika fajar tiba dan kau masih di sini, maka tetaplah selamanya. Matanya berkilat dingin. Setelah beberapa saat, dia menoleh, Han Tan Ngok sudah tertidur di bawah pohon. Malam kembali tenang, segera langit timur mulai terang. Ah. Liu Ye mau mengucek mata, menyeka air liur, duduk malu. Tidur nyenyak? Sop Hong tersenyum. Maaf, aku ketiduran. Liu Ye mau berkata malu. Tidak apa-apa, kau bisa tidur lebih lama. Sop Hong tertawa. Tidak, aku sudah bangun. Liu Ye mau menggeleng, melihat api, serigala masih di sana. Dia bertanya khawatir, Sop Hong, serigala? Tidak apa-apa, bunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Sop Hong berkata datar. Dia meletakkan tongkat, mengambil busur, menarik anak panah bambu, gerakan halus memasang busur. Swos! Anak panah melesat, mengenai serigala pemimpin. Aiu! Serigala itu melolong kesakitan, bulu berdiri. Anak panah bambu masih terlalu lemah. Sop Hong bergumam, menarik satu lagi. Tapi sebelum dilepas, serigala mundur dan kabur. Mereka pergi begitu saja. Liu Ye Mong tercengang, mengira beberapa harus mati dulu. Begitu juga baik. Sop Hong menghela napas, menurunkan busur, menyesal, hanya membuang satu anak panah. Serigala pergi, membawa anak panah di kaki yang terluka. Ada apa? Han Tan Ngok terbangun, bingung. Tidak ada, tidur lagi. Sop Hong berkata hangat. Ah. Han Tan Ngok berdiri, menepuk debu dari rok, menggeleng, tidak tidur lagi, sudah fajar. Sop Hong, kau tidak tidur semalaman? Liu Ye Mong bertanya cemas. Kalau begitu kau tidur, 1 atau 2 jam pun bagus. Liu Ye Mong mengambil busur. Baik, panggil aku saat sarapan siap. Sop Hong menguap, berencana tidur. Baik. Liu Ye Mong menjawab. Ingat, jangan keluar, serigala mungkin belum jauh. Sop Hong memperingatkan, di hutan ada binatang buas lain. Liu Ye Mong menepuk dada. Aku tahu, kami tidak pergi, tidurlah. Ya, panggil aku kalau perlu. Sop Hong tersenyum, menutup mata, segera tertidur. Baik. Han Tan Ngok menjawab, membawa keranjang. Mereka mengumpulkan daging asin, langit sudah terang, dengan air menyiapkan sarapan. Keletak-keletak. Setelah setengah jam, panci besi mendidih, aroma sup menyebar. Keletak. Bangunkan Sop Hong. Liu Ye Mong berkata lembut. Ya. Han Tan Ngok duduk di sampingnya, mendorong bahu. Sop Hong, bangun, sarapan siap. Ah. Baik. Sop Hong mengernyit, membuka mata. Mau tidur lagi? Han Tan Ngok peduli, masih pagi, kau bisa tidur 1 atau 2 jam lagi. Duduklah cepat. Liu Ye Mong berkata, air tinggal sedikit, hari ini tidak sikat gigi. Mereka bertiga duduk, memegang mangkuk tanah liat besar berisi sup. Han Tan Ngok melihat api hampir padam, bertanya, perlu tambah kayu? Tidak, setelah sarapan kita pergi. Sop Hong menjawab, bau darah sudah hilang. Baik. Kedua wanita menjawab, melanjutkan makan. Setelah selesai, Sop Hong meletakkan mangkuk. Memadamkan api. Han Tan Ngok mencuci panci dan mangkuk dengan abu, menyimpannya. Ayo, kita harus kembali. Sop Hong memanggul keranjang terberat, dengan karung daging asin di bahu. Baik. Kedua wanita menjawab, membawa keranjang dan busur. Krik-krik. Dai bak berputar di langit. Bab 911, takut kehilangan. Zhao Lei mengangkat kakinya dan menendang paha adiknya, berteriak marah.
Bangunlah, matahari sudah tinggi. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Zhao Rui berguling, menyembunyikan kepala di dalam kantong tidur. Bangun, jangan berbaring terus, hari ini kita harus berburu rusa. Zhao Lei kembali menendang paha adiknya. Semalam mereka sudah sepakat, hari ini harus menangkap satu. Dua bersaudara sudah beberapa hari tidak makan daging. Tubuh mereka lemah, berburu di padang rumput besar selalu gagal. Cepat, cuci muka. Zhao Lei mendesak lagi, lalu keluar ke persembunyian, menyalakan api untuk menyiapkan sarapan. Zhao Rui termenung, menyentuh pinggangnya, terasa sakit samar. Dia mengangkat baju, melihat bercap-ucat dengan memar yang perlahan memudar. Wajahnya suram, dia mencoba beberapa kali, tetap sama. Di luar, penonton langsung berkomentar ramai. Sepertinya Su Feng benar, kondisi Zhao Rui semakin parah. Kalau aku, pasti berhenti untuk berobat, hidup lebih penting. Ya, kalau mati, menang pun tak berguna, uang tak terbawa. Orang itu serakah, mudah bicara, tapi kalau kamu, apakah benar mau menyerah? Wajah Zhao Rui muram, setelah lama mendengar desakan kakaknya lagi, dia menarik napas dalam-dalam dan keluar, wajah datar. Apa yang kau lakukan di dalam? Zhao Lei mengernyit. Tidak ada. Zhao Rui menjawab acuh, memasukkan arang ke mulut, mengunyah dan menelan, lalu berkumur berulang kali hingga bersih. Zhao Lei merasa adiknya hari ini berbeda, tapi tidak tahu kenapa. Kletek-kletek. Dalam panci besi, sup sayur liar masih pahit, tapi mengenyangkan. Keduanya mengernyit sambil makan, lalu membawa busur bambu dan berangkat. Lebih dari 2 jam kemudian, mereka sampai di hutan perbatasan, di luar sana ada padang rumput luas. Jangan gerakan rumput, nanti menakuti mangsa. Zhao Rui memperingatkan, lalu perlahan keluar, bersembunyi di balik semak untuk mengamati. Di padang rumput, kawanan rusa sedang makan, beberapa berjaga, telinga bergerak, mata waspada. Terlalu jauh, harus lebih dekat. Zhao Rui menggeleng. Kalau begitu melingkar ke sana, dekat bukit kecil. Zhao Lei menunjuk dengan suara berat. Adiknya memakai busur karbon, dia hanya bambu, sulit tepat sasaran. Ayo. Zhao Rui mengangguk, berputar. Drap-drap-drap. Tiba-tiba, kawanan rusa panik dan lari. Ada apa? Zhao Lei pucat, tanpa rusa mereka kelaparan. Zhao Rui berhenti, menoleh, wajah berubah, berteriak. Kawanan serigala merah. Lari. Zhao Lei juga melihat, 5-6 serigala merah mengejar kawanan. Mereka berdua segera berbalik dan berlari, kecepatannya mengejutkan. Huf-huf. Zhao Lei memegangi dada, berkeringat deras. Sepertinya tidak mengejar. Zhao Rui terengah, dada sakit, tubuh gemetar. Tidak bisa, aku tak sanggup lagi. Zhao Lei bersandar di pohon, pucat. Sial sekali. Zhao Rui menahan lutut, meletakkan busur. Kau pikir, apakah Chen Zizi juga pergi karena serigala merah? Zhao Lei bertanya tersengal. Mungkin. Zhao Rui mengangguk. Aku tidak yakin, mari kembali dulu. Zhao Rui mengerutkan kening, keadaan semakin berbahaya. Dia berkata pelan. Jangan istirahat, kalau kawanan datang repot. Baik. Zhao Lei menggertakkan gigi, bangkit, mengambil busur bambu dan maju, meski lambat, meninggalkan hutan bambu. Setelah lebih 10 menit, mereka istirahat di bawah pohon besar. Aku tidak tahu. Zhao Rui menggeleng, sakit pinggang melemahkan. Bagaimana kalau kita pergi dari sini? Terlalu berbahaya. Zhao Lei menyarankan. Pergi? Kembali ke kota? Zhao Rui terkejut, menatap kakaknya. Tentu tidak, hanya keluar dari hutan bambu, bertahan di tempat lain. Zhao Lei menggeleng. Pindah lagi? Kemana? Zhao Rui mengernyit, menahan sakit. Zhao Lei menunduk, lalu berkata pasrah. Kemana saja, asal bukan di sini. Baiklah, terserah. Zhao Rui menghela napas, sakit pinggang berkurang.
Kalau begitu kembali, hari ini kita pergi. Zhao Lei berdiri tegas. Begitu mendesak, Zhao Rui juga berdiri. Ya, makin cepat makin baik. Zhao Lei berbalik pergi. Baiklah. Zhao Rui mengernyit, mengikutinya. Lebih 1 jam. Kemudian, mereka kembali ke persembunyian, memasukkan panci besi dan barang ke dalam karung. Ayo, semua sudah siap. Zhao Lei melirik sekitar, hanya jerami dan kayu tersisa. Ya. Zhao Rui menjawab lirih. Ada apa denganmu hari ini? Kau aneh. Zhao Lei bertanya. Tidak apa, jalan saja. Mata Zhao Rui kosong, cepat ganti topik. Zhao Lei tak berpikir lebih, lalu mengikutinya. Bab 912, Aromamu. Mau naik lihat sebentar? Tanya Liu Yemng. Ia penuh keringat, poni menempel di dahi, tampak kusut. Bibirnya kering, tabung bambu kosong, masing-masing hanya minum seteguk. Tidak perlu, besok saja. Espong menggeleng, lalu bertanya pada 2 gadis, perlu istirahat? Lebih baik terus, kita istirahat di sungai kecil. Liu Yemng menelan ludah, haus tak tertahankan. Baiklah, ayo. Ia menghela napas, melangkah ke hutan maple. Setengah jam kemudian, mereka melewati kamp lama, tidak berhenti, lalu berjalan 10 menit lagi sebelum mendengar suara air. Akhirnya sampai. Semangatnya bangkit, ia mempercepat langkah. Beberapa menit lagi, sungai jernih muncul di depan. Cepat kumpulkan kayu, kita rebus air. Ia meletakkan keranjang, mengeluarkan panci besi. Ia ragu, tapi tidak minum langsung, lebih aman direbus, ia tak mau diare atau parasit. Aku ambil kayu. Han Tanenggece menaruh keranjang, membawa kapak. Banyak kayu hanyut di tepi, cukup dipakai. Segera ia kembali, api menyala, panci penuh air mendidih. Glok-glok. Air mendidih, Liu Yemng taruh panci di sungai agar dingin. 5 menit kemudian, mereka bisa minum. Segar sekali. Ia menghela napas, tenggorokan kering terbasahi. Glok-glok. Han Tanenggece minum banyak, lalu bersendawa. Bagus. Keduanya menjawab, lalu melepas sepatu, merendam kaki. Rendam sebentar saja, hati-hati kram. Peringat Espong. Kalau begitu tidak jadi. Ia segera menarik kaki, teringat rasa sakit. Tidak apa, aku berpengalaman. NK Box, kata Liu Yemng. 10 menit kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dengan keranjang di punggung. Espong, sudah pikirkan cara menjelaskan nanti? Ia bertanya sambil tersenyum nakal. Tidak perlu jelaskan, katakan saja yang benar. Ia batuk ringan, berkata serius. Wah, ada kemajuan. Ia menggoda. Tenang, aku akan bantu membujuknya. Janjinya. Ia menatap, siapa yang mengkhianati dulu? Waktu itu khusus, sekarang demi menyelamatkan Tanenggece, keadaan khusus perlu perlakuan khusus. Ia bergumam malu. Lebih baik begitu. Ia tertawa. Percaya saja, pasti. Ia tersenyum. Sementara itu, di pondok tepi sungai, para gadis memasak bubur kertas. Panci besar di tungku batu, diangkat bersama. Tambah kayu, harus dimasak semalaman. Kata Van Han. Baik, aku ambil. Liu Yetu ke gudang, membawa kayu, api menyala. Dalam panci merebus daun ketapang kering, hasil panen pertama. Biarkan masak. Ia menutup panci, untuk sterilisasi sekaligus menghancurkan daun jadi serat. Hari ini matahari terik. Ngotin Nguit bersembunyi di teduh, tak mau makin gelap. Benar. Mereka menjawab, menurunkan kantong tidur, dijemur. Duk-duk. Seorang gadis memukul kantong, debu beterbangan. Beberapa hari lagi harus dicuci. Gumamnya. Ya, sudah bau. Ia mencium. Bau apa? Tanya Van Han. Ia menggoda, bau kamu.
Itu wangi tubuh. Pipinya memerah. Imut, tapi kalau kamu peduli, KKMNG akan sedih. Ia tersenyum. Hewan kecil tetap di depan kandang kelinci, menjaganya. Ia melirik Tui Hoa, lalu berbaring lagi. Pergilah main, jangan jauh. Nhan NHNGC melepaskan NHNH, tapi segera kembali. Tidak main? Ia heran, meski kakinya belum sembuh, ia bisa berjalan. NHNH hanya bersembunyi di pelukannya, tak menjawab. Tui Hoa berjalan santai di halaman. Espong pasti sedang pulang. Ia melihat langit, sore, 3 jam sebelum gelap. Pasti, jangan khawatir. Ngotin Nguit menepuk bahunya. Aku sudah terbiasa. Ia tersenyum lembut. Lucu sekali. Ia mencubit pipinya. Sejak lahir. Ia menjulurkan lidah, gembira. Waktu berlalu, langit berdebu. Ki. Bayangan besar turun, suara familiar. Si putih kembali. Teriak Nhan NHNGC, gadis itu berlari turun, melihat si putih hinggap di atap, merapikan bulu. Si putih, di mana Espong dan KKMNG? Ia bertanya keras. Ki. Ia hanya bersuara, tak ada yang mengerti. Bab 913, Santapan Penuh Gizi. Kakak, buka pintu cepat, kami sudah pulang. Tiba-tiba suara keras Liu YMNG terdengar dari luar. Datang. Liu Yetu terkejut, buru-buru berlari membuka gerbang besar. Kriit. Gerbang terbuka, dan Espong dengan 2 orang muncul di hadapannya. Akhirnya kembali. Liu YMNG terengah-engah, segera meletakkan keranjang bambu, lalu duduk di tanah tanpa peduli. Wajah Fan Han penuh gembira, dia segera berlari dan bertanya khawatir. Espong, kalian baik-baik saja? Tidak masalah, semuanya baik. Espong tersenyum tipis. Uhuk-uhuk. Liu YMNG batuk 2 kali, melirik Espong penuh arti tapi tidak bicara. Bagus, cepat masuk. Fan Han menghela napas lega dan menyingkir. Kakak, aku sangat merindukanmu. Nhan NHNGC berlari, membantu kakaknya menurunkan keranjang. Aku juga merindukanmu. Nhan Tan NGC berkata lembut, berjongkok mengelus kepala adiknya. Bangun, duduk di dalam, tanah ini kotor. Liu Yetu melotot, menariknya bangun dan bertanya cemas, benar-benar tidak terluka? Hehe, aku baik-baik saja, hanya saja. Liu YMNG memeluk kakaknya, terkekeh lalu ragu. Hanya apa? Liu Yetu mengangkat alis penuh curiga. Siapa yang terluka? Liu Yetu sedikit mengernyit, menoleh ke arah Espong seakan berpikir. Banyak sekali daging. Fan Han terkejut, melihat daging asin, cukup untuk 8 orang makan 2 bulan. Hanya keberuntungan. Espong menjawab lembut, menyembunyikan tangan kanannya. Espong, apa yang terjadi dengan wajahmu? Fan Han tiba-tiba bertanya, menyentuh bekas lukanya, wajah cantiknya tegang. Saat itu Nhan Tan NGC bicara, agak bersalah, Fan Han, aku yang tak sengaja memukulnya dengan busur. Nhan NHNGC menarik lengan kakaknya, bertanya ragu, kenapa bisa ceroboh begitu? Uhuk, begini ceritanya. Espong batuk, menceritakan singkat kejadian kemarin. Biar kulihat tanganmu. Fan Han berkata cemas. Tidak apa-apa, YMNG sudah mengobatinya. Espong mengulurkan tangan kanannya, telapak masih ada bekas darah tapi mulai sembuh. Syukurlah. Dia gugup menutupi wajah gadis itu dan berkata lembut, jangan khawatir, hanya luka di kulit, tidak sampai ke tulang. Kenapa begitu ceroboh? Mata Fan Han memerah marah. Uhuk-uhuk, mari siapkan makan malam. Ngotin Nguit batuk, menarik T6NH pergi. Kakak, ayo kita juga. Nhan NHNGC menggandeng tangannya. Baiklah. Nhan Tan NGC menatap Espong lalu pergi. Setelah beberapa saat, Fan Han bergerak pelan, Espong segera melepaskan tangannya. Tidak menangis kan? Dia bertanya lembut. Aku tidak menangis. Fan Han manyun kesal. Bagus, tidak menangis.
Espong tersenyum, menyeka air matanya, menenangkan, hanya luka kecil, kalau tidak bagaimana bisa sembuh cepat. Lain kali harus hati-hati, sangat hati-hati. Van Han menegaskan. Siap. Espong menjawab serius. Seorang pria harus menepati janji, jika pulang terluka lagi, nanti tidak boleh keluar lagi. Van Han berkata tegas. Baik, aku turuti. Espong tertawa. Akhirnya Van Han lega, menggenggam tangan kanannya, menyentuh luka dengan lembut dan bertanya, masih sakit? Jangan disentuh, biarkan sembuh sendiri supaya tidak meninggalkan bekas. Van Han menasihati. Baik. Van Han menjawab pelan, berjalan naik bersama Espong. Sudah selesai? Liu Yemng menyilangkan kaki menggoda. Sepertinya kau terlalu senggang. Liu Yetu berkata pelan. Ah, aku cuci muka dulu. Liu Yemng berdiri dan lari ke bawah. Makan malam masih setengah jam lagi, pas untuk mandi air hangat. Aku siapkan makan malam, kalian istirahatlah. Wajah Van Han memerah, sibuk dengan panci besi. Aku bantu. Han NHNGC ikut. Espong, tanganmu baik-baik saja. Ngotin Nguit duduk di samping, mata penuh perhatian. Baguslah. Dia menghela napas lega. Setengah jam kemudian, meja kayu penuh hidangan panas. Sudah bisa makan? Liu Yemng kembali dengan rambut basah. Kakak MNG, cepat duduk, aku mau panggil tadi. Van Han tersenyum. Wah, begitu banyak. Liu Yemng menggantung handuk, melihat makanan, menelan ludah dan cepat duduk. Ini untuk menyehatkan Espong. Ngotin Nguit menggoda. Semua duduklah. Wajah Van Han merah, jelas makan malam ini untuk Espong. Berkata Espong. Ngotin Nguit berkedip nakal. Uhuk, mari makan. Espong agak malu, terutama melihat sup tulang obat. Aku tidak sungkan. Liu Yemng mengambil mangkuk sup pertama, meniup lalu menyeruput, memuji, lezat sekali. Ini, Espong minumlah lagi. Van Han menuang semangkuk. Baik. Espong tersenyum, minum. Enak sekali, enak sekali. Liu Yemng makan daging terus. Tidak ada yang rebut, makan pelan-pelan. Liu Yetu mengingatkan pasrah. Bab 914, biarkan aku membangunkannya. Larut malam, langit dipenuhi bintang berkelip. Di dalam kabin kayu, setelah makan malam kenyang semua orang minum teh panas untuk membantu pencernaan. Karena makanan terlalu kaya dan semua kekenyangan. Kenyang sekali. Liu Yemng mengusap perut dan bersendawa kecil. Aku tidak mau bergerak. Han NHNGC berkata dengan suara jernih. Bagaimanapun, malam hari kita tidak perlu melakukan apa-apa, mari duduk begini saja. Liu Yemng melambaikan tangan malas. Ngomong-ngomong, Espong, bukankah masih ada bunga palem dengan getah? Tidak membawanya pulang? Ngotin Nguit bertanya. Tidak perlu buru-buru, besok aku ambil. Dia menjawab. Besok kau masih mau keluar? Van Han mengerutkan kening. Baiklah. Dia membuka mulut lalu diam. Mereka mengobrol sebentar, setelah beberapa cangkir teh rasa penuh berkurang. Ayo main mahjong. Liu Yemng duduk tegak dan mengusap tangan, ingin bermain. Bagus. Han TNGC juga duduk tegak. Kalian main, aku ajari N6NH bertarung dulu. Dia berdiri dan melihat T6NH. Matanya berbinar, dia cepat berdiri dan turun lebih dulu. Baik, jangan terlalu lelah, tanganmu masih sakit. Van Han mengingatkan. Mengerti? Dia mengelus kepalanya dengan lembut. Di halaman, T6NH menunggu diam. Saat dia turun, mereka saling berhadapan. Beberapa hari ini kau berlatih? Dia bertanya. Ya. Dia mengangguk mantap, mengambil sikap. Dia melambai, tersenyum tenang. Ayo, biar kulihat kemajuanmu. Matanya tertuju pada tangan kanannya, dia memperingatkan. Hati-hati. Tenang saja, seranglah,
Kalau kau melukaiku berarti kau menang. Dia tersenyum percaya diri. Baik. Dia melancarkan pukulan dingin. Setengah jam kemudian, dia penuh keringat duduk lemah, sementara dia tetap tenang tanpa terengah. Kau sudah maju, tapi masih ada kekurangan, istirahat lalu lanjutkan. Dia berkata. Baik. Dia menjawab pelan. 10 menit kemudian mereka berlatih lagi, dan dia membetulkan kesalahannya. Pagi berikutnya, sekitar jam 9, semua orang sudah sarapan. Hari ini tidak akan hujan kan? Van Han bersandar di jendela, langit mendung. Ah, nanti hujan. Dia melihat awan. Dia mencoba membujuk. Kalau begitu jangan keluar hari ini. Bodoh, justru karena hujan kita harus pergi, kalau tidak getah akan rusak. Dia mencubit hidungnya. Jangan khawatir, aku pakai jaket, hujan tak masalah. Kalau begitu hati-hati. Dia menghela napas. Dia mengambil jaket, memberikannya dan mendesak. Cepat ganti, berangkat lebih awal, pulang cepat. Baik. Dia masuk ke balik sekat. Aku juga ganti. Liu Yemng mencari jaket. Hati-hati di jalan, pulang cepat. Van Han mengingatkan lagi. Mengerti? Dia melambaikan tangan lalu pergi bersamanya. Hari ini kita lakukan apa? Han Tan NGC bertanya. Lanjut buat kertas, sebelum hujan harus siap, kalau tidak bubur pulp terbuang. Dia berkata. Tak tahu kapan hujan turun. Liu Yemng berkata sambil mengikutinya. Mungkin baru sore. Dia menjawab. Bagus, semoga selesai sebelum hujan. Dia berbisik. Harusnya bisa. Dia berkata, mempercepat langkah. Pelan, aku tak sanggup mengejar. Dia terengah. Naik ke punggungku. Dia berjongkok. Peluk erat. Dia mengingatkan, lalu menggendongnya dan berlari lebih cepat. Aku rasa dia sengaja. Menyebalkan, aku juga ingin digendong, merasakan punggung lebar dan lengan kuat itu. Minggir, biar aku membangunkannya. Dia berlari cepat seperti atlet. Dia menempel padanya, melihat pepohonan melintas, dan bertanya. Kau tidak lelah? Dia menyandarkan kepala di lehernya. Kalau lelah bilang, aku bisa lari. Baik. Merasakan napas hangatnya, dia hampir tersandung. Kenapa? Aku terlalu berat? Dia terkejut, memeluk lebih erat. Tidak apa-apa, kau tidak akan jatuh. Dia menenangkan, fokus pada jalan. Baiklah. Dia berbisik. Waktu berlalu, mereka berhenti sekali, lalu sebelum siang tiba di hutan eukaliptus. Turunkan aku, jalan sulit. Dia menepuk bahunya. Baik. Dia berjongkok membiarkannya turun. Ayo, sudah dekat. Dia melangkah menuju pohon. Palem. Bab 915, mau disambar petir? Di hutan palem, Liu Yimeng menatap ke puncak tempat Sop Hong memanjat. Hati-hati. Ia berseru. Mengerti? Jawabnya, segera tiba di atas. Di cabang, ia memeriksa kendi, terisi 8 bagian, dengan kotoran dan nyamuk terapung. Bagaimana? Tanyanya. Lumayan. Ia tersenyum, menurunkan kendi dengan tali. Pelan, stabil. Ia mengangkat tangan. Banyak sekali cairan. Serunya. Tinggal di sini, aku ambil kayu. Ia mengambil kapak. Itu terdengar aneh, aku ayahmu. Ia berteriak. Ia hampir tergelincir, merasa aneh. Di ruang kontrol, Hamin hampir menyembur teh. Uhuk, lucu juga. Katanya. Wang Lin diam. Kau paham? Hamin bertanya. Dan kau tidak? Jawab Wang Lin. Lebih 10 menit kemudian, ia kembali dengan kulit pohon. Ia mulai memasak sirup, membersihkan kotoran, menaruh kendi di api, mengaduk.
Proses ini membosankan tapi penting. Ia menatap langit, awan gelap menutup, hujan datang. Ia cepat menambah api dan kendi. Segera hujan? Ia bertanya. Ya, setengah jam. Jawabnya serius. Maka harus cepat. Ia berkata, percaya ramalannya. Setelah 10 menit, cairan berkurang sepertiga, ia satukan ke satu kendi. 10 menit lagi, mengental, tinggal sepertiga. Lelah, ia bergumam, kupikir dapat banyak, ternyata tidak. Ini sudah banyak. Ia tertawa, mengingatkan masih bisa ambil lagi. Sudah siap? Ia angkat tongkat dengan serabut sirup. Hampir, keluarkan. Ia mengangguk. Baik. Ia angkat kendi, tuang ke batok kelapa untuk membeku. Hujan mulai deras, menimpa daun. Hati-hati panas, balikan kendi dan simpan. Ia mengenakan tudung padanya. Baik. Jawabnya cepat. Ayo pergi. Ia memanggul keranjang, rapatkan tudung. Hujan deras turun, tetes membesar dari kacang ke kacang tanah. Kilat perak melintas, guntur menyusul. Petir. Ia meringkuk. Jangan takut, masih jauh. Ia menenangkan. Haha, baguslah. Ia tertawa dan maju. Ia menyeka wajah, mengeluh, hujan deras, sulit melihat. Ikuti aku, hati-hati melangkah. Ia pegang pergelangan tangannya. Ia kaget lalu tersenyum bahagia. Ada apa? Ia tanya. Tidak, ayo. Jawabnya lembut. Baik. Ia berkata, menuntunnya ke hutan kayu putih, daun menahan hujan. Ia merasakan hujan dan menyarankan, hujan lebat, mari berteduh sebentar. Di mana? Ia tanya. Di bawah pohon besar. Ia berkata polos. Ia berkata, mau disambar petir? Ah benar, jangan di bawah pohon saat badai. Ia sadar, lalu bertanya, aku tahu sejak kecil, tapi kenapa? Mudah, pohon menghantarkan listrik. Ia jelaskan, mengandung air dan garam, jadi konduktor baik, menarik petir. Saat kena, arus turun, beda tegangan melukai orang di dekat, disebut tegangan langkah. Jadi berbahaya. Juga lapangan terbuka, bangunan tinggi, pohon besar, atau dekat air rawan petir. Bab 916, tak terhitung proyek. Kalau begitu mari kita cepat kembali. Liu Yimeng menundukkan leher, mengikuti erat di belakang Suo Feng, secara naluri menjauh dari pepohonan. Haha, tak perlu terlalu khawatir, kemungkinan tersambar petir rendah. Suo Feng tertawa, menggoda, selain itu, keberuntunganku selalu baik. Boom. Langit kelabu bergemuruh, kilat menyala seperti naga perak lalu lenyap. Berhenti bicara, nanti disambar. Liu Yimeng berteriak. Mulut Suo Feng berkedut, hampir mengira langit mengejek lagi. Mereka melangkah di lumpur, butuh lebih 10 menit sebelum keluar dari hutan eukaliptus, lalu menyeberang hutan lain menuju perkemahan lama. Kalau rumah masih ada itu bagus. Liu Yimeng menghela napas, setidaknya bisa berteduh. Yang lama pergi yang baru datang, ayo. Suo Feng menghela napas, menariknya menyusuri sungai kecil. Lebih 10 menit kemudian, sungai yang akrab muncul, kini deras, membawa tak terhitung daun gugur dari hulu. Box. Suo Feng, apakah bisa jadi banjir bandang? Liu Yimeng cemas bertanya. Tenang saja, hujan ini sebentar lagi reda, banjir bandang hanya terjadi setelah 2 atau 3 hari hujan terus. Suo Feng menenangkan. Itu bagus. Liu Yimeng menghela lega. Mereka menyusuri sungai, hujan masih deras tapi mulai reda. Liu Yimeng lelah hingga tak lihat jelas, hanya membiarkan Suo Feng menggandeng tangan langkah demi langkah. Mau aku gendong? Suo Feng bertanya. Tidak usah, hujan begini berbahaya dan waktunya mendesak. Liu Yimeng lembut menjawab, saat itu sekitar jam 1 siang, meski lambat tetap bisa tiba sebelum gelap. Baik. Suo Feng mengangguk, langkahnya stabil. Di tempat lain, dalam gua hutan, Chen Zizi dan beruang hitam duduk di dekat api.
Sampai kapan hujan ini? Chen Zizi menggerutu, benci rasa basah kuyup. Beruang hitam setengah memejam, menjawab tenang, tidak tahu. Sejak meninggalkan hutan bambu mereka hidup begini, tanpa rusa tapi kadang ada daging, hampir selalu hasil buruan beruang hitam. Menatapnya, ia menyarankan, kalau hujan reda ayo berburu. Chen Zizi sudah terbiasa diamnya, bergumam sendiri. Di siaran, sedikit penonton berkomentar. Kenapa Chen Zizi banyak bicara sekarang? Coba bertahan hidup dengan labu dungu, lama-lama kau juga begitu. Aku bertaruh banyak di proyek ini. Beruang hitam, berapa hari lagi lomba berakhir? Chen Zizi bertanya. Beruang hitam menghitung lalu menjawab, sisa 94 hari. Chen Zizi tertegun lalu menghela. Kenapa waktu berjalan lambat sekali? 94 hari, hampir 3 bulan. Tapi sekarang 1 hari saja terasa berat, kalau bukan karena hadiah dan tanah sudah lama ia menyerah. Ah! Chen Zizi mendongak menghela lagi. Beruang hitam membuka mata, menatap dingin. Uhuk-uhuk, agak bosan. Chen Zizi batuk, kembali tenang. Kalau begitu tidur. Kata beruang hitam, setidaknya hemat tenaga. Tidak bisa, malam sudah tidur terlalu banyak. Chen Zizi menggeleng, tiap hari tidur awal, bangun jam 9 atau 10. Kalau begitu mau berburu denganku sekarang? Beruang hitam menawarkan. Lebih baik jangan, hujan begini jangan keluyuran. Chen Zizi menoleh keluar, menunduk, kalau sakit akan repot. Beruang hitam mengatup bibir, memejam lagi. Saat itu, tak jauh dari gua, 2 sosok kurus mendekat. Cuaca sialan, kapan hujan ini berhenti? Zhao Lei murung, benci dunia basah kuyup. Ia dan adiknya meninggalkan hutan bambu, mencari perkemahan tapi sial, tak ada yang cocok, terpaksa terus jalan. Dingin. Wajah Zhao Lei pucat, menyeramkan. Ya, dingin. Zhao Lei menarik jaket, hujan menutup pandangan kurang 3 meter. Cari tempat berteduh. Zhao Lei gemetar, tubuh sakit, hampir pingsan. Home. Zhao Lei menjawab, mendengar suara aneh adiknya, berbalik. Ia melihat wajah pucatnya, mengernyit, tidak enak badan. Dingin. Zhao Lei bergumam. Kau demam. Zhao Lei meraba dahinya, meski hujan panasnya terasa. Zhao Lei diam lalu berkata, Kakak, mari kita menyerah lomba. Tidakkah kau sadar tubuh makin lemah? Bersandar di pohon ia terengah. Sakit semua, kurasa Suo Feng benar. Infeksi. Staphylococcus? Wajah Zhao Lei mengeras, memang tubuhnya melemah, dikira kurang daging, ternyata lebih parah. Aku tak mau mati di sini, meski menang nyawa hilang. Zhao Lei bersandar di pundaknya, kurus kering. Sebulan saja tak kuat, apalagi 3. Ia berbisik. Zhao Lei termenung, adiknya benar. Dengan demam kini, orang sehat bisa bertahan, tapi tubuh lemah mereka imunitas sudah rusak. Cari tempat berteduh dulu. Zhao Lei menarik napas dalam, menopang adiknya melangkah. Bab 917, Hotpot dan Coca-Cola. Tetes. Hujan terus turun, makin deras. Di sana sepertinya ada gua, mari kita ke sana untuk berteduh. Zhao Lei menyipitkan mata, samar melihat gua tidak jauh di depan. Baik. Zhao Lei menjawab, melangkah berat mengikutinya. Tidak beres, sepertinya ada orang di dalam. Zhao Lei berhenti, mendekat dan melihat cahaya api. Siapa? Zhao Lei mendongak dan bertanya pelan. Jangan-jangan Chen Zizi dan beruang hitam? Zhao Lei mengernyit, menebak. Kita masuk lihat? Zhao Lei bertanya lemah. Zhao Lei memandang adiknya, tak berdaya. Dengan kondisimu sekarang, kalau tidak masuk, mau kemana lagi? Zhao Lei diam, setengah bersandar pada kakaknya. Ayo. Zhao Lei menarik napas dalam, menopang adiknya menuju gua. Siapa di sana? Ada orang datang? Chen Zizi mengernyit bertanya. Ya. Beruang hitam menjawab, mata menatap pintu masuk. Langkah, langkah.
Ternyata kalian. Dua bersaudara Zhao muncul di pintu gua, wajah tak terkejut. Kenapa kalian? Chen Zizi mengernyit, apa yang kalian lakukan di sini? Dalam hati ia terkejut, mengira mereka sudah tersingkir, ternyata muncul lagi. Beruang hitam menatap datar, tak tahu apa yang dipikirkan. Kami hanya ingin tempat berteduh. Zhao Lei berkata dingin. Di sini tidak ada tempat untuk kalian. Chen Zizi mengernyit. Beruang hitam melirik sekali, diam. Segitu kejam? Zhao Lei menahan marah. Ia terdiam, Chen Zizi benar, kini hubungan sudah jadi saingan, pergi sebagian karena terpaksa. Kakak, mari kita pergi. Zhao Li mendongak, suara dingin. Sudah kau pikirkan masak? Zhao Lei menoleh padanya. Aku hanya mengingatkan keputusanmu dulu, sudah bulat? Zhao Lei bertanya serius. NK Bos. Zhao Li tertegun, lalu ragu lagi. Uhuk-uhuk. Ia batuk 2 kali, tubuh gemetar, pinggang sakit lagi. Aku mengerti. Zhao Lei menarik napas dalam, menggertakkan gigi, mengeluarkan pemancar darurat. Setelah 2 napas dalam, seakan mantap, ia menekan tombol menyerah. Bip. Kau benar menekan? Chen Zizi terkejut bertanya. Hujan badai, meski kru kirim orang, harus tunggu reda. Masuklah. Beruang hitam berkata. Hah? Chen Zizi memandangnya, akhirnya menelan protes. Zhao Lei menopang adiknya, duduk di pintu gua, mengangkat tudung, bernapas lega. Chen Zizi tak tahan penasaran. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba menyerah? Karena tubuh. Zhao Lei menghela napas, sejak menekan tombol, tubuh terasa ringan, meski enggan, lebih lega. Ia rindu ranjang empuk di rumah, nasi harum, hotpot pedas, ikan panggang, makanan laut. Karena tubuh? Bagian mana sakit? Chen Zizi bertanya. Semuanya buruk. Zhao Lei meliriknya, penyesalan terbesarnya adalah kalah sebelum Pulau Suanyue. Lebih menyedihkan daripada kalah dari Su Feng. Kakak, kapan mereka menjemput kita? Zhao Li bertanya lemah. Tunggu hujan reda, mereka akan datang. Zhao Lei menjawab. Zhao Li menelan ludah, berharap, kalau sudah pulang, mari makan hotpot, daging sapi, usus bebek, kacang, dan sebotol Coca-Cola dingin. Baik, tapi pertama ke rumah sakit. Zhao Lei menarik napas, khawatir pada adiknya. Ya? Zhao Li mendekat ke api untuk menghangatkan tubuh basah. Sayang sekali bagi kalian. Chen Zizi berkata datar, tapi bagus juga, membuatku lebih dekat ke juara. Haha. Zhao Lei tertawa dingin. Kau tertawa apa? Chen Zizi mengernyit. Zhao Lei menyilangkan tangan, mengejek, takutnya 3 besar pun tak bisa kalian raih. Kenapa bilang begitu? Chen Zizi wajah menggelap, menunjuk setengah burung pegar tergantung, bangga, lihat, kami punya daging. Hanya setengah pegar? Zhao Lei melirik, meremehkan, kelompok Su Feng setiap makan punya daging. Su Feng? Chen Zizi mengernyit, termenung. Beruang hitam berpikir, lalu mengernyit, mengingat sesuatu, orang itu saat memilih alat memberi kesan. Beruang hitam, kau tahu siapa? Chen Zizi bertanya. Ya, belum 20 tahun. Beruang hitam berkata tenang. Kau bercanda? Belum 20 tahun tapi tiap hari makan daging? Chen Zizi menatap Zhao Lei, tak percaya. Haha, percaya atau tidak, menipumu sekarang hanya mengisi waktu. Zhao Lei manyun. Kalian bertemu. Su Feng? Ia bertanya lagi. Ya. Wajah Zhao Lei semakin buruk, teringat rasa malu dieliminasi langsung, makin murung, bagaimana nanti kembali ke kota? Ceritakan detailnya. Chen Zizi tertarik. Kenapa harus? Zhao Lei melirik, melakukan sia-sia tak berguna. Aku beri uang. Chen Zizi menurunkan suara, cukup katakan semua yang kau tahu. Beri uang? Zhao Lei tergoda, tapi tenang, jangan bercanda, kau punya uang?
Sekarang tidak, tapi ayahku punya. Chen Zizi tersenyum. Selama kau bilang, setelah keluar ada orang yang mengantarnya ke pintumu. Bab 918, Kematian yang menyedihkan menanti. Kau pikir aku akan percaya padamu? Zhao Lei menatap Chen Zizi seakan menatap orang bodoh. Dia melanjutkan, kau pikir aku masih orang bodoh yang dulu kau tipu? Itu tidak benar, kerja sama kita sebelumnya jelas saling menguntungkan. Chen Zizi mengernyit membalas. Haha. Zhao Lei mencibir, tidak percaya sama sekali. Uhuk-uhuk, kembali ke hal utama, apa yang kukatakan itu benar. Chen Zizi batuk untuk mengelak. Zhao Lei bertanya serak, bagaimana kau akan membuktikannya, katakan. Tidak ada cara untuk membuktikannya. Chen Zizi berkata kikuk. Haha. Kedua saudara Zhao tertawa dingin bersama. Tolong percayalah, dengan identitasku aku tidak perlu berbohong. Chen Zizi memohon. Identitas apa yang kau punya? Zhao Lei bertanya kembali. Haha. Mereka mengejek lagi. Apa? Kalian tidak percaya? Chen Zizi mengernyit. Tentu kami percaya, kenapa tidak? Zhao Lei mencibir. Chen Zizi merendahkan suaranya. Aku tidak berbohong, kalian pernah dengar Chen Group? Itu milik ayahku. Chen Group. Kedua saudara itu saling pandang. Tentu saja mereka pernah mendengar, di kota Tianmen banyak properti, toko, dan hotel milik Chen Group. Chen Group di kota Tianmen? Zhao Lei bertanya. Haha, kebohongan semacam itu juga bisa kukatakan, ayahku juga kepala Zhao Group. Zhao Lei mencibir. Benar, aku dulunya direktur Zhao Group, datang ke Pulau Suanyue hanya untuk merasakan hidup. Zhao Lei mendongak, mencibir. HM. Beruang hitam berdiri, dia menatap saudara itu. Tunggu, mari bicarakan baik-baik. Zhao Lei tersenyum kaku, sadar masih bergantung pada orang lain, tidak ingin adiknya kehujanan. Apalagi yang perlu dibicarakan? Chen Zizi bertanya dingin. Zhao Lei menggosok tangannya, merendahkan suara, berapa banyak uang bisa kau beri? Berapa yang kau mau? Chen Zizi bertanya. Mereka saling pandang, si kakak berkata, 100.000. Sial, terlalu sedikit. Zhao Lei mengumpat dalam hati, penuh penyesalan. Dia mengabaikan tatapan menyalahkan dari adiknya, lalu berkata, kelompok Suo Feng ada 8 orang, 1 pria 7 wanita. Chen Zizi terkejut, buru-buru menghentikan, tunggu, 8 orang? 1 pria 7 wanita? Ya, 3 tim peserta, dan 2 seperti selebriti. Zhao Lei mengingat. Apa? Selebriti? Chen Zizi mengernyit lagi. Tidak tahu. Zhao Lei menggeleng. Tidak masuk akal, 1 pria 7 wanita, kombinasi yang sempurna. Chen Zizi merasa iri dan ingin. Beruang hitam meliriknya. Uhuk-uhuk, tadi kau bilang mereka punya daging untuk dimakan. Apa maksudmu? Chen Zizi bertanya. Persis seperti kedengarannya. Zhao Lei menjawab datar. Maksudmu mereka punya daging lebih dari cukup? Chen Zizi mendesak. Ya, mereka bahkan memelihara seekor rusa kecil dan seekor kelinci. Zhao Lei menambahkan, selain itu, mereka punya garam dan minyak. Mereka punya garam dan minyak? Chen Zizi dan beruang hitam saling pandang, itu yang paling mereka butuhkan. Ya, mereka juga punya rumah kayu luas, dengan pagar dari dahan berduri. Zhao Lei melanjutkan. Chen Zizi mendengarkan, bertanya untuk menghapus keraguan. Cukup, itu saja yang ku tahu. Zhao Lei menutup mulut, minum seteguk dari tabung bambu. Chen Zizi terkejut, jika Zhao Lei berkata benar, maka selain Suo Feng, tak ada yang bisa menang. Di mana? Di mana perkemahan mereka? Dia bertanya cemas. Kau ingat hutan bambu di dekat padang rumput kaki bukit? Lewati gunung, lalu ikuti aliran kecil ke atas. Zhao Lei menunjukkan lokasi kira-kira. Di sisi lain gunung. Wajah Chen Zizi berubah, itu berarti melewati padang rumput, tempat kawanan serigala merah. Jangan ganggu Suo Feng, kau akan mati menyedihkan.
Zhao Lei memperingatkan. Itu bukan urusanmu. Wajah Chen Zizi kembali dingin. Tenang, demi kehormatanku, nanti akan ada yang menghubungi kalian. Chen Zizi bersumpah. Semoga begitu. Zhao Lei mencibir. Gua jadi sunyi, keempatnya duduk diam, hanya suara hujan di luar. Chen Zizi mengernyit, merencanakan sesuatu dalam hati. Beruang hitam perlahan memejamkan mata, pikirannya tak terbaca. Bagaimanapun, juga kita tidak rugi apa-apa. Zhao Lei menepuk bahu adiknya. Dia tidak memberitahu betapa kuatnya Suo Feng. Jika orang itu nekat menantang, dia akan mati menyedihkan. Itu hitung sebagai balas dendam. Benar juga. Zhao Lei mengangguk, menunggu tenang sampai hujan reda dan staf datang. Tik-tik. Hujan memukul pintu gua, langit menggelap, kurang dari 1 jam sebelum malam. Sudah hampir gelap, kenapa belum ada orang datang? Chen Zizi berdiri di pintu gua, mengawasi langit. Mau usir kami cepat-cepat? Zhao Lei menatapnya. Aku hanya khawatir kesehatan adikmu, dia tak tahan lagi. Chen Zizi tersenyum tipis. HMPH. Zhao Lei mendengus. Tok tok tok. Helikopter datang. Mata Zhao Lei berbinar, dia segera membantu adiknya berdiri, membiarkannya bersandar padanya. Mereka keluar, angin kencang menderu, hujan tersapu, helikopter turun, mendarat di depan gua. Pintu terbuka, seorang staf berteriak, Zhao Lei dan Zhao Loi, kalian tereliminasi, bawa semua alat dan ikut kami pergi. Baik. Zhao Lei menjawab senang. Dia mengambil alat, menoleh pada Chen Zizi dan beruang hitam, menekan bibir, semoga beruntung. Terima kasih. Chen Zizi mengernyit, terkejut. Dia menatap saudara Zhao naik helikopter, lalu lenyap dalam hujan. Bab 919, cabut lidahmu. Akhirnya kita kembali. Liu Yemong mengangkat tudung, hujan sudah berhenti. Kakak Mong, kalian sudah kembali. Dari jauh teriak Han Hungok. Kami sudah kembali. Sop Hong melambaikan tangan dari jendela kabin. Segera gerbang pagar duri terbuka, para gadis berlari keluar. Kalian baik-baik saja? Fan Han bertanya cemas, setelah sehari badai ia khawatir. Kami baik-baik saja, sangat baik. Sop Hong tertawa, mengibaskan air dari tudung. Selama kalian aman, sepatu jerami bisa dibuat lagi. Han Tan Ngok menghela napas. Ya, bagus kalau kalian baik-baik saja. Fan Han juga lega, cepat memanggil, masuklah, aku akan siapkan air panas, mandi dulu biar tidak masuk angin. Baiklah. Sop Hong menjawab, masuk bersama rombongan. Fan Han masuk ke kamar mandi, yang lain memberi handuk dan memasak sup jahe liar. Sekitar 15 menit kemudian, didorong para gadis, Liu Yemong masuk lebih dulu berendam. Berlebihan, kau bahkan tidak kehujanan. Sop Hong tersenyum pahit. Tetap harus minum, hujan membuat segalanya lembab. Fan Han manyun polos. Baiklah. Sop Hong tertawa, mengangkat mangkuk dan minum sekali teguk. Pelan-pelan, nanti terbakar. Fan Han menegur. Tidak apa-apa, rasanya lumayan. Sop Hong mengecap bibir. Lepaskan jaketmu dulu, nanti setelah Kakak Mong selesai, kau masuk, jangan sampai masuk angin. Fan Han mengingatkan. Mengerti? Sop Hong berkata dan melepas jaket basah. Kami buat kertas, cukup untuk 1-2 bulan. Ngotin Nguyet berkata lembut. Hebat. Sop Hong mengacungkan jempol. Tak lama Liu Yemong kembali dengan rambut pendek basah, menghela napas, lebih nyaman. Sop Hong, pergilah mandi, aku jaga air tetap hangat. Baik. Sop Hong menjawab, mengambil pakaian bersih dan masuk. Membuka pintu, uap panas keluar, lantai basah, bak penuh air hangat dengan bara di bawah. Splash. Ia melepas pakaian, masuk, membiarkan hangat menyelubunginya. Nyaman. Ia menghela napas, menutup mata beristirahat. Saat bangun, langit gelap, air sudah dingin. Bang-bang. Ketukan terdengar.
Baik, aku segera keluar. Sop Hong cepat menjawab. NK Box. Cepatlah, semua menunggu. Van Han mendesak lalu pergi. Ah! Sop Hong menguap, keluar, meregang, bergumam, tak disangka tertidur. Ia mengeringkan tubuh, berganti, lalu keluar. Kreek. Pintu terbuka. Cepat duduk. Van Han memanggil. Kalian bisa makan dulu, tak perlu menunggu. Sop Hong berkata lembut sambil menggantung handuk. Semua sudah ada, maka aku tidak menahan diri. Liu Yemong tersenyum, mengambil daging rebus dan makan. Enak. Rombongan juga makan, malam ini sayur tumis dengan bubur nasi, hampir habis beras. Setengah jam kemudian, selesai makan, mereka minum teh panas sambil mengobrol, di meja ada serikaya dipotong. Kalian tahu berapa hari lagi lomba berakhir? Ngotin Nguyet bertanya termenung. 93 hari. Sop Hong meletakkan mangkuk dan berkata pelan. Masih 3 bulan, kukira hanya 2. Ngotin Nguyet menghela napas. Nhan Hungok mengerucutkan bibir. Kakak Tin Nguyet, bosan? Tidak bosan, justru senang. Ngotin Nguyet mengetuk dahinya, menghela, hanya rindu kakak Trao. Tak takut dia merindukanmu? T6 Din melirik. Ya, tapi tanpa dia terasa aneh. Ngotin Nguyet bersandar, bergumam, tanpa pengingatnya, benar-benar belum terbiasa. Nhungok mau merebut kerja kakak Trao. Liu Yemong menggoda. Bukan? Han Hungok buru-buru mengibaskan tangan. Ide bagus, mau jadi asistennya saat pulang? Ngotin Nguyet tersenyum, merangkul bahunya. Lebih baik tidak. Han Hungok berkata pahit, jadi asisten bintang bisa dibenci. Kenapa? Aku bayar baik. Ngotin Nguyet tersenyum. Aku wajahku rusak, akan mempermalukanmu, lebih baik tidak. Han Hungok beralasan. Omong kosong, aku tak peduli, siapa hina kau, ku cabut lidahnya. Ngotin Nguyet mengangkat tinju. Uhuk, jaga image. T6 Din mengingatkan. Haha, tidak apa-apa. Ngotin Nguyet menatap lensa nakal, teman-teman tahu aku bercanda, kan? Tentu, Dewi kita suka bercanda. Dewi baik hati kita takkan cabut lidah. Benar, paling patahkan kepalanya. Pergi, haters. Kau yang hater, keluargamu juga. T6 Din bibirnya berkedut. Nhungok, lebih percaya diri. Ngotin Nguyet menepuk bahunya menyemangati. Bab 920, Sifat Manusia yang Serakah. Pagi ini matahari bersinar terang. Ah. Van Han bangun, meregangkan tubuh lalu pergi ke sungai kecil untuk sikat gigi dan cuci muka. Pagi. Han Hungok turun tangga dengan handuk di bahu, menyapa mengantuk. Selamat pagi. Van Han tersenyum. Hari ini juga bangun pagi. Han Hungok duduk di samping gadis itu, mengambil sikat gigi dan mulai menyikat. Van Han berkumur, meludah lalu berkata alami, tidak pagi lagi, matahari sudah bersinar di pantat. Lebih awal dariku, hehe. Han Hungok tersenyum lembut. Sebenarnya kau bisa tidur lagi, toh tidak ada yang mendesak. Van Han berkata sambil mencuci muka. Kalau bangun alami tidak tidur lagi, aku akan bantu kakak kedua menyiapkan sarapan. Han Hungok bergumam dengan sikat di mulut. Baik. Van Han tersenyum cerah lalu kembali ke kabin menyiapkan sarapan. Lebih dari setengah jam kemudian, yang lain juga bangun. Baiklah. Sop Hong tersenyum, mencubit hidung gadis itu lalu turun mencuci. Hehe, masa apa enak hari ini? Liu Ye mau mendekat setelah cuci muka. Pagi ini makan sup pati kudzu. Van Han menjawab lembut. Wah, sudah lama sekali. Liu Ye mau mencium seakan menikmati aromanya. Van Han berkata lembut, kakak mau tolong ambil mangkuk dan sumpit. Segera. Liu Yemong bersenandung lagu rakyat sambil mengambil peralatan. Tak lama kemudian semua kembali, duduk di meja kayu dan sarapan. Masih enak seperti dulu. Han Tan Ngok memuji. Kalau begitu makan lebih banyak,
masih banyak. Van Han tersenyum senang. Han Tan-ngok mengembungkan pipi dan mengangguk. Sop Hong, hari ini ada pekerjaan? Liu Ye bertanya. Sepertinya tidak. Sop Hong berpikir lalu tersenyum. Jadi harus bersembunyi lagi 1 hari. Liu Ye bergumam, aku akan berjamur. Sudah lebih dari 10 hari kita tidak keluar. Liu Ye berbisik. Kalian semua mau keluar? Sop Hong bertanya sambil tersenyum. Ya, mau. Para gadis mengangguk bersama, menatap penuh harap. Kalau begitu mari ke pantai 2 hari lalu kembali. Sop Hong tersenyum menyarankan. Cepat makan, habis sarapan kita berangkat. Sop Hong tertawa, setengah bulan ini membuat para gadis menahan diri. Baik. Para gadis menjawab serempak. Segera, 10 menit kemudian, panci sup kudzu kosong. Aku akan siapkan barang bawaan. Van Han meletakkan mangkuk dan mengambil keranjang. Aku bantu kau. Liu Ye mendekat. Saudarin Han dan Liu Ye mencuci piring, sementara Sop Hong menyiapkan jerami dan daun segar untuk kelinci, rusa dan mau chow. Setengah jam kemudian ia membawa pulang pohon kecil, cukup untuk mau chow makan lama. Brutal, ikut kami. Sop Hong berkata, khawatir ia akan merusak perkemahan. Ah, bukankah dipelihara untuk jaga rumah? Liu Ye bertanya kaget. Sop Hong takut ia merusak perkemahan. Ngotin Nguyat menggoda. Benar, kalau tidak dibawa aku takut mau chow celaka. Sop Hong tersenyum pahit, dulu mengira ia bisa menjaga rumah, tapi kekuatan merusaknya sama dengan husky. Liu Ye mengernyit, jadi perkemahan kosong? Aku bisa tinggal menjaga, NK Box. Han Hungok cepat mengangkat tangan. Aku juga bisa tinggal. Liu Ye juga mengangkat tangan. Sop Hong terkejut, tak menyangka Han Hungok yang suka laut mau tinggal. Bodoh, tentu semua pergi bermain, soal perkemahan kita pasang lebih banyak jebakan. Ia tersenyum lembut. Kalau begitu mari lakukan sekarang, aku bantu. Liu Ye berlari bersemangat. Kali ini jebakan lebih sederhana, cukup pulihkan yang lama. Selesai? Sop Hong bertepuk tangan puas. Sop Hong, apakah jebakan tidak berguna? Liu Ye khawatir. Tidak mungkin, kecuali saudara Zhao datang, kalau tidak semua terjebak. Sop Hong berkata yakin. Liu Ye bertanya, kalau saudara Zhao datang? Sangat kecil kemungkinan, kalau tidak sempat berobat mungkin sudah mati di gunung. Sop Hong berkata tenang. Menakutkan, jangan bicara dingin begitu. Ngotin Nguyat menepuk lengannya menegur. Haha, aku hanya jujur. Sop Hong tertawa. Infeksi Staphylococcus itu menakutkan? Van Han meringkuk. Masih berharap mereka sudah pergi ke rumah. Sakit. Van Han menghela napas lega. Wajahnya memerah. Baik, sudah beres semua? Sop Hong bertanya. Ya, sudah siap. Van Han menjawab. Kalau begitu mari berangkat, ingat bawa perlengkapan mandi. Sop Hong mengingatkan. Hehe, sudah kubawa. Van Han berkedip nakal, berlari masuk dan menggendong keranjang. Brutal, ikut aku main. Sop Hong memanggil. NK Box.